Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhat talamid, kaifa halukum? Arju ahwalakum fis sihhati wal afiyati. Baik, anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Selasa 11 Agustus 2020. Sekarang kita akan belajar bersama melalui buku paket kalian halaman 12 ya, halaman 12 ya. Halaman 12 ini sudah semuanya? Oke, baik. Ustadz akan jelaskan. Baik, yang pertama adalah kita mulai dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada al-dhamir al-munfasil lil mufrad al-khabar. Baik, kemarin sudah Ustadz Ferdi jelaskan, mubtada itu adalah kata benda yang diterangkan, sedangkan khobar itu adalah menerangkan. Ya, saya ulangi, mubtada itu kata benda yang diterangkan, khobar itu yang menerangkan kata benda. Contohnya, anak, saya. Kenapa dengan saya? Anak itu tilmidun, saya itu seorang siswa. Oke. Kemudian anak-anak, mubtada itu kebetulan pada bab pertama ini, pada season pertama ini, mubtadanya itu dari dhamir munfasil lil mufrad ya. Maksudnya dhamir munfasil lil mufrad, dhamir itu kata ganti orang ya. Dhamir adalah kata ganti orang, seperti saya, kamu, dia. Munfasil itu yang pisah ya, pisah, tidak sambung ya. Kemudian mufrad itu untuk satu orang. Contohnya anak itu dhamir munfasil mufrad, anta, anti, huwa, hiya. Oke, paham semuanya ya untuk dhamir munfasil mufrad ini. Anak tilmidun au tilmidatun ya. Anta tilmidun. Kenapa anak ini bisa tilmidun, bisa tilmidatun? Karena anak ini netral. Artinya saya, orang yang berbicara itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau saya laki-laki tilmidun, kalau perempuan tilmidatun. Anta, kamu laki-laki, maka anta tilmidun, anti tilmidatun, huwa tilmidun, hiya tilmidatun. Baik anak-anak, itu untuk mubtada dhamir munfasil lil mufrad ya. Khobarnya ini ya, ini dhamir munfasilnya. Saya kira kalian paham. Kemudian ismul isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah dalam bahasa Indonesia adalah kata tunjuk seperti ini dan itu, atau demonstrative pronoun dalam bahasa Inggris seperti this, that, this, and those. Isim isyarah atau kata tunjuk merupakan isim yang menunjukkan pada suatu benda dengan mengisyaratkan kepadanya ya. Jadi isim isyarah itu kata benda untuk menunjuk suatu benda ya, ini dan itu. Oke, isim isyarah dari jenisnya ada dua macam, mudzakkar, muannats ya, laki-laki dan perempuan. Sedangkan ya, isim isyarah ini ternyata dibagi lagi anak-anak ya. Ada dua macam, mudzakkar dan muannats ya. Jenis, menurut jenisnya ini ada dua, mudzakkar dan muannats. Kemudian dilihat dari sisi adat atau bilangan terdapat tiga macam. Ada isim isyarah mufrad tunggal, isim isyarah mutsanna menunjukkan dua, dan isim isyarah jamak menunjukkan jamak atau plural. Oke, Ustadz akan jelaskan. Kata tunjuk hadhihi itu adalah ismul isyarah. Jadi tidak semua benda itu bisa ditunjuk dengan hadza atau hadhi, dzalika atau tilka. Kalau benda itu jamak jangan hadza.
nanti ada hadzani, hadzani kitabani, hadza kitabun, hadzani kitabani, haula'i kutubun. Nah, seperti itu nanti ada penjelasan selanjutnya. Berikutnya halaman 14 ya, tadi halaman 12, sekarang halaman 13. Baik. Yang tergolong isim isyarah mufrad adalah hadza, dzalika, hadhihi dan tilka. Ini untuk mufrad. Mufrad itu artinya satu. Oke, contohnya langsung kita lihat saja. Hadza tilmidun. Ini adalah hadza. Nah, ini termasuk hadza, ini termasuk mubtada ya. Kata benda yang diterangkan. Ini kalau hadza gitu saja kira-kira orang yang kita ajak bicara paham apa tidak? Tidak. Harus ada keterangan yang menerangkan hadza. Makanya hadza di sini disebut mubtada, tilmidun ini disebut khabar yang menerangkan hadza. Tetapi mubtadanya di sini adalah dari ismul isyarah. Kalau yang di halaman 12 tadi mubtadanya adalah dari isim dhamir munfasil mufrad ya. Sekarang yang kedua adalah mubtadanya dari ismul isyarah lil mufrad. Hadza tilmidun. Ini siswa. Dzalika ustadzun. Itu guru laki-laki. Jadi hadza dan dzalika adalah ismul isyarah mufrad lil mudzakkar untuk menunjuk benda, bilangannya benda itu satu dan laki-laki benda itu. Tidak boleh hadza tilmizatun, tidak boleh, harus hadza tilmizun. Berikutnya mubtada isyarah mufradah, hadhihi tilmizatun ya. Hadhihi ini murid perempuan, tilka ustadzatun. Jadi intinya kalau laki-laki maka hadza dan dzalika, kalau perempuan hadhihi dan tilka. Ciri-cirinya mudzakkar itu tidak ada tak marbutoh pada akhir. Kemudian kalau tak muannas itu ada tak marbutohnya. Baik, contoh-contoh kalimat di atas merupakan contoh kalimat sederhana dengan pola mubtada dan khobar yang menuju jabat mubtada dengan isim isyarah kata petunjuk. Oke, baik. Az-dhamir yang sekarang yang dhamir muttasilil mufrad ya. Dhamir muttasil, muttasil itu yang sambung. Yang di halaman 12 tadi munfasil. Munfasil itu berdiri sendiri ya. Yang pertama ismun artinya nama, ana ini adalah dhamir munfasil. Nah, nama saya bukan berarti ismun ana ya, tidak boleh ismun ana, tetapi dengan ya mutakallim wahda ya. Artinya ismi, bukan ismi ana, bukan ismun ana, tidak menggunakan dhamir munfasil, melainkan harus menggunakan dhamir muttasil. Ismi nama saya, ada belakangnya ada ya ada ya sukun, itu namanya itu secara otomatis artinya nama saya. Misalkan lagi buku saya bukan kitabun ana, tidak boleh, tetapi yang benar adalah kitabi. Bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya ismuka ya, ismuka namamu, bukan ismun anta ya. Kalau saya ya mutakallim wahdah atau ya sukun di akhir kata benda itu, sedangkan kamu itu adalah ka ya. Bukan ismun anta tetapi ismuka, baituka, olamuka, kemudian apalagi fasluka, madrasatuka dan seterusnya. Bukan, tidak memakai anta, karena anta ini adalah dhamir munfasil, dhamir yang tidak bisa disambungkan dengan kata
benda, ya. Munfasil itu harus sambung dengan kata benda. Ismun anti, bukan ismu anti. Yang betul adalah ismuki. Ka untuk kamu laki-laki, ki untuk kamu perempuan. Berikutnya anak-anak, iya. Kalian lihat lagi halaman selanjutnya, yaitu halaman 14, ya. Ismu ana menjadi ismi, kitabun ana menjadi kitabi, ya. Ismun huwa menjadi ismuhu, ya, menjadi ismuhu, dia laki-laki. Namanya ismuhu, hu ini kembali ke dia laki-laki. Kemudian ismun hiya, nama dia perempuan, harus disambung menjadi ismuha. Oke, anak-anak, itu adalah untuk dhamir munfasil. Dhamir munfasil, dhamir muttasil itu adalah dhamir atau kata ganti orang yang harus berdiri sendiri. Sedangkan dhamir muttasil yang ini itu harus sambung, ya, tidak boleh ismun huwa tetapi ismuhu. Nah, ini muttasil artinya disambungkan. Kalau ismun huwa itu kan munfasil, ya, artinya tidak berdiri sendiri, tidak disambung. Huwa itu tidak bisa disambung dengan ismun, harus berdiri sendiri. Ismuhu, ismuha. Oke, saya harap kalian mengerti. Hiya, huwa, anta, anti, anta, ana adalah kata ganti bentuk tunggal mufrad yang berdiri sendiri, dhamir munfasil. Ini dhamir munfasil, ya, dhamir munfasil berdiri sendiri. Ha, hu, ki, ka, ya sukun adalah kata ganti bentuk tunggal mufrad yang bersambung dengan kata sebelumnya. Kalau rumahnya dia perempuan, baituha. Rumahnya dia laki-laki, baituhu. Rumah kamu laki-laki, baituki. Rumah kamu laki-laki, baituka. Rumah saya, baiti. Oke, ya. Baik, selanjutnya, ya, kalian perhatikan. Ismun artinya nama. Nama saya ismi, nama kamu ismuka, nama kamu perempuan ismuki, nama dia ismuhu, nama dia perempuan ismuha, dan seterusnya seperti itu. Ini harus kalian hafalkan. Demikian anak-anak materi untuk kelas 7 pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Naftatim darsana bi qiraati hamdalah wa kaful majlis alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.